Proposal bisnis plan kewirausahaan kami dengan nama usaha Chicken Micin. Di sini ada pokok pembahasan. Yang pertama adalah pendahuluan. Kedua, gambaran umum tentang bidang usaha yang akan dilaksanakan. Ketiga, hasil yang diharapkan. Keempat, rencana anggaran yang dibutuhkan. 5, analisis SWOT. Dan yang terakhir, penutup. Kita masuk ke pendahuluan. Di sini latar belakangnya. Latar belakang kami membuat usaha ini adalah mencari pekerjaan sekarang ini merupakan hal yang cukup sulit. Hal ini dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini, sehingga menyebabkan jumlah pengangguran semakin banyak. Oleh karena itu, sebagai calon tenaga kerja, kita harus mampu berpikir kreatif dan inovatif yang mampu membaca peluang serta pandai memanfaatkan peluang tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan tidak terfokus hanya pada satu jenis pekerjaan saja. Oleh karena itu, didasari dengan sebuah kewajiban tugas yang harus kelompok kami selesaikan di dalam pelajaran kewirausahaan, maka kelompok kami memiliki satu inisiatif untuk mengembangkan sebuah produk yang terbuat dari ayam, yang mana produk itu kami inovasikan menjadi beberapa varian cemilan. Kita masuk ke tujuan usaha dan manfaat. Di sini yang pertama adalah menciptakan inovasi kuliner dengan bahan baku ayam dan membuka lapangan pekerjaan. 2, menjadi salah satu usaha kuliner yang sukses. Ketiga, menjadi usaha kuliner yang mampu menarik perhatian dan dicintai masyarakat. Dan yang keempat, menjadi usaha kuliner yang selalu mampu bersaing dengan fair atau adil. Selanjutnya adalah gambaran umum tentang bidang usaha yang akan dilaksanakan. Deskripsi usaha. Usaha ini bergerak dalam bidang kuliner dengan menciptakan produk olahan daging ayam yang akan menjadi masakan cepat saji dengan memilih sendiri bahan baku yang diperlukan dan menggunakan tenaga kerja langsung dan bahan pelengkap dalam produksinya. Chicken Micin adalah bisnis yang akan menjadi inovasi menarik dalam dunia kuliner karena pada umumnya makanan cepat saji yang dijual jarang dijumpai yang menyediakan menu makanan yang penyajiannya ditakar sesuai dengan jumlah asupan gizi yang diperlukan tubuh. Makanan ini juga dikemas menarik dan bersih, serta mampu menarik perhatian karena akan menjadi menu makanan cepat saji yang mudah dipesan kapanpun. Kemudian jenis produk. Di sini jenis produk yang akan kami tawarkan yaitu 1, crispy chicken seedling, 2, crispy chicken ball, kemudian yang ketiga crispy chicken popcorn. Keunggulan dan keunikan. Kegunaannya yaitu menjadi solusi bagi mahasiswa, kampus-kampus, rumah tangga yang kekurangan waktu untuk memasak, membantu orang-orang yang membutuhkan makanan cepat saji untuk makan siang, pegawai kantor, serta kedepannya tidak menutup kemungkinan juga untuk menyediakan paket pesanan untuk acara-acara atau event-event besar. Kemudian keunggulannya adalah dapat dijadikan sebagai menu cepat saji karena menggunakan ayam yang dibudidayakan oleh peternak lokal sehingga dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar. Di sini kami juga menggunakan perisa alami buatan sendiri. Kemudian keunikannya adalah untuk menu makanan cepat saji yang diolah dengan tetap memperhatikan kebersihan saat pengolahan juga memiliki pengemasan yang cukup menarik. Kami juga menimbang terlebih dahulu untuk menentukan jumlah asupan gizi yang tepat. Kemudian lokasi usaha kami. Lokasi kami ini berlokasi di Jalan Sungai Mamberamo kilometer 10, Kota Sorong, Papua Barat dengan kode pos 98419. Untuk waktu pengoperasian usaha kami ini setiap hari dari jam 11 siang sampai jam 10 malam. Kemudian adapun risiko bisnis dari usaha kami
Risiko yang mungkin muncul dalam usaha ini adalah keharusan untuk dapat memasak makanan sesuai dengan pesanan yang mungkin datangnya tidak menentu dan harus dapat menyediakan bahan-bahan segar sewaktu-waktu. Hal ini akan menjadi risiko usaha ini apabila suatu ketika ada pesanan mendadak dari konsumen dan kesempatan untuk mendapatkan segera bahan-bahan segar yang dibutuhkan cukup singkat. Kemudian di sini terdapat target konsumen. Untuk kalangan muda itu sebesar 60%, kemudian anak-anak 10% dan masyarakat umum 30%. Kemudian di sini 3 hasil yang diharapkan. Kemudian untuk wilayah pemasaran, kami akan fokuskan di wilayah Kota Sorong dan sekitarnya, termasuk untuk penjualan online melalui situs resmi Instagram maupun Facebook. Kemudian untuk situasi persaingannya, pesaing dari makanan cepat saji adalah rumah makan yang menjual makanan cepat saji, namun kami yakin belum banyak pesaing yang memproduksi produk seperti produk Chicken Micin. Bila dilihat dari jumlah pesaing yang ada, tentu kecil kemungkinan Chicken Micin mengalami kesulitan untuk mendapatkan konsumen yang bahkan bisa menjadi pelanggan setia karena Chicken Micin memiliki kelasnya tersendiri. Kemudian untuk jumlah dan harga produknya, harga yang ditawarkan cukup bersaing, yaitu dari sekitar 12.000 per menu sampai 20.000 per menu. Konsumen sudah bisa menikmati makanan cepat saji, bersih dan praktis. Harga yang ditawarkan disesuaikan dengan porsi menu makanan cepat saji yang kami buat. Kemudian untuk strategi dan perancangan strategi pemasaran, yaitu ada 2. Pertama publikasi, kedua penjualan pribadi. Untuk publikasi, yang paling efektif dan akan menjadi akun promosi kami adalah situs web, Instagram, dan Facebook. Selain itu, publikasi juga kami akan lakukan dengan teknik tradisional, yaitu dari mulut ke mulut. Kemudian untuk penjualan pribadi, melalui penjualan pribadi akan dilakukan penjualan kepada mahasiswa dan masyarakat sekitar Kota Sorong, terutama di lingkungan kilometer 10. Untuk rencana produksinya, di sini terdapat bahan baku. Bahan baku kami yaitu ayam. Kemudian bahan pelengkapnya itu seperti tepung, itu terdiri dari tepung terigu, tepung tapioka, dan tepung panir. Kemudian minyak goreng, cabai bubuk, dan telur. Untuk alat atau teknologi yang digunakan yaitu wajan, spatula, baskom, blender, kompor, gas LPG, pisau, garpu, sendok, talenan, mangkuk, gelas takar, timbangan, saringan, panci, parutan, masker, sarung tangan, haircup, tisu, dan kertas food grade sebagai kemasan. Proses produksi. Yang pertama, crispy chicken silin. Cara membuatnya, filet dada ayam melebar dan pipihkan dengan cara dipukul-pukul dengan pemukul daging. Campur bumbu marinasi hingga menjadi adonan kental. Masukkan ayam ke dalam bumbu marinasi, pastikan seluruh permukaannya terbalut rata. Simpan di dalam kulkas minimal 1 jam. Gulingkan ayam yang telah dimarinasi ke dalam tepung silin. Tekan-tekan agar menempel sempurna. Goreng dengan api sedang dan minyak agak banyak hingga kecoklatan, setelah itu tiriskan. Gunting-gunting ayam dan taburi bumbu tabur, campur hingga rata. Lanjut, crispy chicken popcorn. Cara membuatnya, tuang semua bahan pelapis kering ke wadah yang ada tutupnya, aduk rata lalu masukkan potongan ayam, tutup dan kocok wadahnya sampai ayam terlapis dengan rata. Lalu rendam potongan ayam dalam bahan rendaman selama 15 menit, kemudian saring ayam. Kemudian lanjutkan lagi potongan ayam dalam wadah yang berisi tepung pelapis. Kocok wadahnya kembali sambil semua potongan ayam terlapisi dengan rata.
Tiriskan ayam dari tepung. Selanjutnya, goreng dengan minyak panas hingga berubah berwarna menjadi kecoklatan. Angkat kemudian tiriskan. Crispy chicken ball. Cara membuat: campur daging ayam giling, telur, tepung, roti, bawang putih, daun bawang, garam, dan merica bubuk. Setelah itu aduk rata. Ambil 1 sendok makan adonan, pipihkan dan tambahkan keju, lalu bulatkan. Lakukan hingga adonan sampai habis. Selanjutnya goreng dalam minyak panas hingga kecoklatan. Angkat dan tiriskan. Untuk sausnya, panaskan margarin, tumis bawang bombay hingga harum, tambahkan tepung terigu, aduk rata. Masukkan keju, garam, dan merica bubuk, aduk rata dan masak hingga mengental. Setelah itu, masukkan bola-bola ayam ke dalam saus, aduk rata, angkat dan siap disajikan. Kapasitas produksi. Kapasitas produksi dari usaha ini adalah menargetkan produksi per hari dengan pencapaian kurang lebih 85-100 box. Target ini sangat realistis untuk dilaksanakan karena ketersediaan bahan baku telah disiapkan sebelumnya. Rencana manajemen. Untuk yang bentuk usaha Chicken Machine dikategorikan sebagai bentuk usaha firma. Firma adalah bentuk usaha, badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama atau satu nama digunakan bersama. Dalam firma, semua anggota bertanggung jawab sepenuhnya, baik diri sendiri maupun bersama, terhadap utang-utang perusahaan kepada pihak lain. Bila perusahaan mengalami kerugian akan ditanggung bersama, kalau perlu dengan seluruh kekayaan pribadi mereka. Struktur organisasi. Berikut ini adalah struktur organisasi yang dapat dilihat pada tampilan. Karyawan yang diperkerjakan dalam usaha ini berjumlah 4 orang yang dirasa cukup efektif untuk menyelesaikan pekerjaan pada tahap awal. Ini adalah biaya bahan baku, dapat dilihat pada tampilan ini. Rencana anggaran yang dibutuhkan. Rencana keuangan, kebutuhan investasi dan modal kerja. Sumber keuangan yang digunakan berasal dari pengumpulan modal secara pribadi sebesar 50 juta. Berikut adalah biaya-biaya peralatan. Biaya tenaga kerja, proyeksi pendapatan, proyeksi biaya-biaya dapat dilihat pada tampilan. Rencana laba rugi dengan pendapatan 47.400.000 per bulan dikurangi dengan beban-beban biaya bahan baku sebesar 15.180.000 per bulan, biaya peralatan 3.490.000, biaya tenaga kerja 10 juta per bulan, total biaya 28.670.000. Nah, untuk laba bersih sebelum pajak, jadi hasilnya didapatkan 18.730 per bulan. Analisis SWOT. Analisis SWOT ini ada 4. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan dari produk ini adalah tanpa bahan pengawet serta pewarna buatan. Dalam pengujiannya, produk ini ditimbang terlebih dahulu, lalu dikemas menggunakan kemasan yang menarik dan bersih sehingga dapat benar-benar menjadi makanan cepat saji yang sehat. Kelemahannya,
Kelemahan dari produk ini adalah tidak tahan lama karena tidak menggunakan pengawet serta pengemasan yang belum menggunakan wadah yang cukup tahan panas sehingga dapat mengurangi ketahanannya. Maka dari itu, ke depannya kekurangan tersebut akan berusaha diatasi dengan menyediakan wadah yang tahan panas dan dapat menjaga kehangatan produk yang kami produksi sehingga dapat memberikan perpanjangan waktu agar tidak cepat basi. Untuk peluangnya, chicken micin dapat dinikmati oleh para konsumen yang selalu mengkonsumsi makanan cepat saji dengan ketentuan gizi yang cukup bagi tubuh, sehingga cocok untuk yang sedang malas masak, sehingga ketika produk ini dikenalkan, diperkirakan akan memunculkan respon yang positif. Selain itu, jarang kita jumpai penjual makanan cepat saji yang sehat, sehingga ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi produk kami. Ancaman yang mengancam produk ini adalah banyaknya produk cepat saji lainnya yang telah mempunyai nama dan menjadi saingan dalam segmen pasar seperti KFC, CFC, dan sebagainya. Akan tetapi, dengan keunikan dan varian menu yang dimiliki oleh chicken micin akan mampu bersaing dengan makanan cepat saji lainnya dan dapat mendapat tempat di hati pelanggan. Yang terakhir, penutup. Untuk harapan terhadap produk makanan cepat saji dengan berbagai varian menu ini adalah agar produk ini dapat diterima di pasaran, disukai penikmatnya, dan mampu menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang kekurangan waktu untuk memasak, serta yang ingin pesanan dalam jumlah besar dengan menu makanan cepat saji. Selain itu, harapan besar dari chicken micin adalah kemampuan produk dalam menghasilkan laba atau keuntungan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses produksi. Untuk keyakinan kami bahwa chicken micin akan diterima adalah karena produk ini hadir di tengah-tengah perkembangan pasar, terutama di bidang kuliner, dengan memberikan solusi makanan cepat saji dan servis delivery dengan kemasan dan penataan yang menarik. Semoga bisnis ini dapat terrealisasi dengan lancar dan sesuai dengan rencana yang telah disusun sedemikian rupa. Ide yang cemerlang tanpa disertai dengan usaha tentunya akan sia-sia. Jika tidak terrealisasi, tidak lagi disebut ide. Kami hanya bisa berusaha, yakin dan berdoa agar ide ini dapat terrealisasi menjadi kenyataan. Terima kasih. Berikut persembahan dari kami